akhir-akhir ini saya menyimak beberapa potret realitas sosial di masyarakat. Orang beragama, orang berkeyakinan, menganggap apa yang diyakini itu sebagai sebuah kebenaran masing-masing. Yang Jawa, yang apapun agamanya, mereka merasa punya kebenaran sendiri-sendiri. Tapi kemudian kebenaran itu justru yang mereka anggap benar itu justru kemudian berakhir pada sebuah pertikaian, perpecahan, saling merasa bahwa dirinya paling benar sendiri, mungkin karena levelnya baru level nasut kalau bahasanya makmur barangkali. Nah, kenapa sih kemudian kebenaran yang mereka yakini itu justru kemudian membawa pada sebuah pertikaian, tidak mengedepankan cinta dan kasih sayang gitu. Oke, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang pertikaian yang sedang marak terjadi sebenarnya, Mas ya. Terus itu terjadi bukan di umat Islam saja, Mas. Seluruh agama itu seluruh agama. Buddha sama antar satu Buddha dengan Buddha yang lain itu sudah beda-beda. Kristen juga begitu, ya. Terus Islam apalagi, ya. Masalahnya begitu agama itu muncul, akhirnya bercabang-cabang. Nah itu yang rame, yang bikin rame, ya. Rame beragama. Ramenya kalau rame untuk kebaikan nggak apa-apa, rame untuk pertengkaran. Ini yang itu ada titik ketemu, tapi ada titik pertengkaran. Ya, ini kalau kita bicara malaikat ini baru paham, Mas. Malaikat itu ada di mana saja toh, di alam apa saja, itu baru paham. Ya. Alam nasut itu alamnya orang syariat gitu toh. Terus alam malakut alamnya orang, saya jelaskan itu dulu ya, nanti biar paham. Malakut itu alamnya orang Toriko, alam Jabarut itu alamnya orang Makrifat, alam Lahut alamnya orang Hakikat. Itu harus paham benar. Terus di alam Malakut, alam Jabarut, alam Suwung, alam Makrifat, itu ada malaikat Jibril di sana, Mas. Makanya Kanjeng Nabi Al-Mi'raj diantarkan Jibril. Itu di alam apa, Pak? Di alam Jabarut, alam Suwung. Ya, Jabarut. Nah, itu diantarkan Jibril, tapi terus berhenti, nggak bisa masuk Jibril. Terus di alam Lahut ada, tapi Jibril nggak bisa masuk ya, cuma sampai pintu gitu saja. Terus di alam Lahut itu ada Mikail. Nah, Mikail itu untuk orang-orang yang hakikat. Hakikat itu memandang sesuatu hanya Allah saja itu. Terus untuk kasih sayang itu, agama kasih sayang. Terus yang di alam nasut yang jadi masalah, Mas. Di alam nasut itu sama alam malakut. Nah, itu malaikat itu nggak semuanya paham kalau manusia itu ternyata kekasih Allah itu nggak semuanya paham. Makhluk apapun, makhluk Allah itu yang bisa masuk ke alam Jabarut cuma manusia, karena dia kasih akal, bukan ruh. Mas, perbedaan antar makhluk itu dikasih akal sama kolbu yang kamilah, ya, akal sama kolbu yang kamilah. Terus yang jadi masalah itu titik ramenya di alam nasut. Titik rame itu, kalau saya bilang itu titik neraka. Nah, titik neraka itu inilah pas Allah berfirman pada malaikat, banyak malaikat ditanya, saya akan bikin khalifah di bumi. Ada yang ngangkat tangan, kenapa kok bikin khalifah di bumi, padahal manusia itu cuma bikin kerusakan dan pertumpahan darah gitu toh. Kerusakan dan pertumpahan darah, bikin perselisihan. Itu ada malaikat yang nggak ngerti kalau manusia itu ada yang baik.
dikira manusia jelek semua. Itu malaikat apa itu? Malaikat pencatat kejelekan, malaikat atid. Itu malaikat kalau mencatat kejelekan, taunya manusia itu jelek. Nah itu kalau sudah yang dimunculkan manusia itu, kalau dimunculkan malaikat atidnya, walaupun mandang orang yang baik pun yang dicari jeleknya. Contohnya begini, Jokowi itu kalau kerja keras pun, kalau yang oposisinya yang mandang, yang dimunculkan malaikat atidnya, Jokowi itu jelek terus, gak ada baiknya. Itu loh yang jadi ramai di sana. Itu yang neraka siapa, Mas? Bukan Jokowinya, yang mandang memunculkan atidnya. Nah, atidnya ini di alam bahasa, alam ini ketemu muka, ketemu yang digebuki itu digebuki itu. Terus nanti di alam akhirat ketemu ini yang nerakanya. Itu bahaya, itu harus hati-hati, bener-bener ini diperhatikan bener. Kalau nanti apapun orang baik itu, orang sholat, kalau yang kita munculkan atidnya, tampaknya tetap jelek saja. Mandang orang, oh itu sholatnya karena ini, itu yang neraka siapa? Yang mandang, Mas. Ya itu yang titik neraka kalau saya bilang. Nanti ketemunya di akhirat neraka juga. Jadi saya menanggapi yang disampaikan Pak Nur, bahwa sesungguhnya kasus memandang buruk orang lain itu adalah wujud kasunyatan dari atid. Gitu ya, Pak Nur ya. Iya, malaikat atid. Nah, yang kalau pasti dawuhi Allah, saya mau bikin khalifah yang itu manusia cuma bikin kerusakan saja kok, kenapa dibikin khalifah di bumi ya? Iya. Tapi kemudian ada pertanyaan agak kritis begini, Pak Nur. Itu kan kalau nggak salah dialektikanya ketika Allah mau menjadikan Adam sebagai khalifah fil ard gitu kan. Terus kemudian malaikat protes, kenapa akan menjadikan manusia yang justru akan membuat kerusakan di muka bumi. Berarti kan malaikat itu sebenarnya sudah tahu sebelum Adam itu sudah ada manusia, Pak Nur. Idealnya kan begitu, gimana Pak Nur itu? Ya itu ada yang sufi begini cara pikirnya. Itu ternyata dulu itu sudah ada Adam itu cara sufinya berpikir begitu. Itu yang ini yang jadi masalah itu, pertengkaran ini kalau ngajak, Mas, ini gimana Pak Nur? Contohnya begini, kalau oposisi, contoh yang gamblang, yang gede sekalian ya, kalau Jokowi sudah berbuat baik begitu, oposisinya tetap mandang jelek saja, terus ngajak, terus yang diajak juga nggak paham, semua munculkan atidnya, Mas. Kalau ditanya pasti begini, saya bukan bikin kerusakan, saya bikin untuk perbaikan. Nah itu cara untuk perbaikan, tapi munculkan selisih itu sudah masalah itu, Mas. Sudah malaikat atidnya dimunculkan. Itu lebih baik dimunculkan malaikat Jibril Mikail, biar nanti indah. Nah itu kalau atid sudah, itu titik neraka bikin kita sendiri, bukan yang kita pandang, tapi kita sendiri yang memandang. Kita munculkan malaikat atid kita, yaitu itu yang bahaya. Problemnya itu kan memang kalau sudah seseorang merasa pemahamannya sudah paling benar sendiri, itu yang paling repot banget. Nah ya, itu akhirnya saling mengkafirkan. Ya, itu saling mengkafirkan. Saya yang benar sendiri, bukan di agama Islam saja, agama lain juga sama pertengkarannya, Mas. Itu ya benar saya. Kita kok nilai itu, yang nilai nanti Allah gitu loh. Yang indah itu kalau sudah masuk ke alam jabarut, ternyata semuanya sama gitu. Kalau sudah ma'rifat itu, ternyata semua sama gitu. Kan konsepnya sudah jelas ya Pak Nur, bahwa telah ditiupkan ruh
Ku di dalam dirinya ada. Iya, iya. Andai setiap manusia paham bahwa di dalam diri manusia sudah ada rohku besar tadi, maka apapun agamanya, apapun profesinya, entah itu dia pelacur, entah itu dia ustadz, adanya ya cuman kasih sayang. Kasih sayang. Yang dipandang kalau orang-orang mereka bukan bedanya, semua Allah loh mas. Nah itu, semua Allah, semua tercipta dari Nurullah sama Nur Muhammad. Nah itu, Nurullah sama Nur Muhammad sudah menyatu jadi satu. Itu yang membedakan kan akalnya nanti yang tidak sampai ke sana. Gitu. Akalnya belum sampai kamilah, akalnya masih berhenti di alam nafsu sama malakut. Itu yang jadi masalah, yang jadi pertengkaran di sana. Kalau akalnya sudah bisa memandang ke alam ilahiyah, alam ketuhanan, alam yang terang, ya sudah nggak ada masalah, sudah indah. Mau dibenci sama orang ya enggak. Enggak. Apalagi membenci orang, kurang gawe rugi sendiri. Yang membenci itu titik hatinya yang dimunculkan. Iya. Itu neraka sendiri mas, memunculkan neraka bagi mereka sendiri. Nah terus kita yang digitukan Pak Nur, yang dicaci maki, yang dijelek-jelekan, yang dikafir-kafirkan, sikap kita idealnya bagaimana? Kalau ya tenang-tenang saja mas, Tenang-tenang saja. Iya. Yang nilai bukan mereka, mereka tidak bisa menilai. Akal mereka belum sampai untuk menilai, itu belum sampai. Ya tenang-tenang saja. Ya tetap tetap berbuat baik gitu. Iyalah, namanya anak SD itu kalau berdebat sama mahasiswa soal seragam sekolah kan nggak ketemu kan. Iya. Menurut anak SD kan seragam itu ya merah putih, benar. merah. Tapi kalau sudah mahasiswa itu sudah los Pak. Iya benar. Gak seragaman. Itu indahnya di situ nanti mas. Kalau sudah tahu nafsu nanti, akal itu sampai di mana tuh? Itu tahu posisi nafsu ridho di mana? Itu nanti paham. Ridho itu titiknya di mana? Saya sudah ridho atau belum? Itu nanti di sana. Oke. Pak Nur, terima kasih waktunya memberikan sebuah pencerahan agar kita senantiasa menemukan titik persamaan di dalam setiap perbedaan yang ada ya Pak Nur ya. Tidak peduli ada gereja, ada wihara, ada masjid. Mari kita senantiasa mencari titik persamaan di dalam setiap perbedaan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.